hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan umur bersilaturahim walaupun melalui media sosial, fa insyaallah tidak mengurangi keberkahan fadilah daripada silaturahim kita, yang mudah-mudahan tema kita tetap doa bersama serta menjaga marwah Pancasila yang mudah-mudahan menambah keberkahan dan membangunkan orang-orang untuk selalu mencintai agama dan bangsanya. Amin Allahumma amin. Barusan saja kita dengarkan pemaparan dari Gus Ilyas keterkaitan dengan sejarah ulama-ulama Nusantara ya. Tadi masih berkaitan dengan sejarah geger Cilegon. Bagaimanapun itu adalah fakta sejarah. Memang kalau berbicara tentang histori, sejarah itu memang menyakitkan. Tapi bagaimanapun juga kita ingat, karena kita ini adalah An-Nahdiyah, yang kemudian akidah kita adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dan bermadhab Syafi'i. Mau tidak mau sejarah ini memang harus diungkap demi kemajuan masa depan. Karena beliau memberikan tasbih di dalam salah satu kitabnya. Imam Syafi'i ini memberikan perumpamaan anak bangsa atau anak muda ini bisa maju pesat, begitu juga negara bisa maju pesat, lebih maju ketika memang betul-betul memahami sejarah. Hal itu sampai diibaratkan seperti orang yang memanah, kata Imam Syafi'i. Biasanya kan kalau orang yang memanah semakin kuat tarikan ke belakang busurnya ini, maka semakin jauh juga tuh panahnya akan sampai. Artinya ada ketergantungan sejauh mana kita dalam mempelajari sejarah, sejauh mana kita memahami histori sejarah. Ini adalah demi masa depan kemajuan bangsa. Untuk selanjutnya, ada beberapa orang yang memang sampai dini hari menganggap bahwa Unik ini berakidahnya bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Bahkan ada juga orang yang memframing begini, itu tuh si Ubad ini mendoktrin umat katanya supaya percaya Mama Gufron, bahwa Mama Gufron ini wali gos, wali kutub. Padahal saya tidak pernah mengatakan dalam media itu mengatakan bahwa Abah Gufron ini wali kutub atau wali saja. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Tapi kalau secara nalar, ketika banyak orang yang kemudian mengulang-ulang kalimat tersebut, wah itu wali anu, wali kutub anu, macam-macam. Ini kan justru kita mulai berpikir, bagaimanapun juga yang menggerakkan lisan, yang menggerakkan tangan mereka dalam komentar ini kan Allah. Pada hakikatnya adalah Allah. Dan tidak pernah ada pengakuan dari Abu Yas sendiri pun mengatakan dirinya adalah wali. Walaupun manusia ini sebenarnya sangat berpotensi menjadi wali. Setiap manusia ini berpotensi menjadi wali, minimal wali nikah lah, atau wali kota gitu kan. Artinya ada potensi. Wali kelas. Saya ingin menjawab hal tersebut, dan ini bukan main-main, itu rame di media. Jadi saya ini yang bagian doktrin untuk umat itu percaya sama Abah Gufron, bahwa beliau ini punya pangkat wali kutub Al-Gauth. Ini gara-gara Wamakoli ini Pak. Yang saya tahu ketika saya menyampaikan di Kabupaten Demak pada waktu itu, saya menyampaikan narasi begini. Tercatat di dalam beberapa kitab, baik itu kitab Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kitabnya ada, atau di dalam kitab Karamatul Aulia, itu para aulia yang diberi kemampuan bahasa Suryani itu rata-rata punya pangkatnya kutub Al-Gauth. Begitu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Abah Gufron ini adalah wali kutub ataupun wali Al-Gauth. Nah ini kan sesuatu yang sangat membagongkan, penggiringan opini. Tapi tidak apa, karena pada saat ini banyak orang, saya kira mungkin bisa jadi ilmuwan pakar ilmu sendiri pun ingin mencari tahu lebih jauh tentang Suryani. Walaupun
tidak sedikit orang yang memang membelokkan dengan bahasa Suryono tah, Suryati tah, macam-macam. Padahal kalau kita lihat beberapa imam, beberapa ulama ini banyak dalam referensi yang menjelaskan tentang Suryani. Nah, diantaranya ini nanti mungkin bisa sambil dilihat ya. Kenapa saya sengaja biar ditampakkan di media, biar ada kesimpulan bahwa yang kita sampaikan itu bukan menurut kita. Kita ini mencari sejarah, mencari fakta. Karena memang bahasa Abu Yamamah Ghufran ini tidak bisa diukur dengan bahasa umum. Kalau kita ingat fatwanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, laisa saykhuka man sami'ta anhu, gitu kan, wa innama saykhuka man akhadta minhu. Orang ahli fikih, ahli nahu, ahli sharaf, ahli balaghah, ilmunya mumpuni, bahrul fahamah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilmu yang sedemikian rupa banyaknya itu tidak cukup untuk mengusulkan dirinya kepada Allah. Maka kadang-kadang orang ini mengukur, wah ini guru hebat ini yang retorikanya bagus, yang gaya ceramahnya bagus, yang betul tidak, yang begitu-begitu lah bahasanya. Ini kekurangan pemahaman sebenarnya. Artinya kalau bahrul fahamah ini menjadi ukuran seseorang itu sampai tidaknya kepada Allah, saya kira orang-orang dosen, rektor itu banyak yang jadi wali. Yang ahli agama ini mungkin menteri-menteri juga MUI jadi wali semua. Makanya beliau tepis dengan kalimat laisa syaikhuka man sami'ta anhu wa innama syaikhuka man akhadta minhu. Guru sejati yang bisa mengusulkan muridnya kepada Allah bukanlah guru yang pandai berretorika, bukan guru yang secara narasi pemaparannya bagus, enak didengar, bukan seperti itu. Tapi innama syaikhuka man akhadta anhu. Guru yang sejati itu justru yang mana murid bisa mengambil hikmah, ibrah dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini masih banyak rangkaiannya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bedah. Wong baru sama wamakoli aja pada kelojotan kok. Apalagi dengan bahasa yang lainnya. Itu padahal doa. Maka bersyukur sebenarnya. Pada saat ini Indonesia ini didoakan berbagai daerah. Dan dengan kalimat inna rahmatan Indonesia, inna rahmatan fima Allah, inna rahmatan Makkah Madinah. Dan yang hebatnya dalam ungkapan doa tersebut cuma 3 negara yang disebut, Mekah, Madinah, Indonesia. Nggak sadar mereka. Kalau kita pahami secara keilmuan lebih dalam, kenapa kok di dalam rantetan doa yang wamakoli ini cuma 3 negara yang disebut oleh Abuya? Ada apa dengan Indonesia? Sedikit kita belajar histori sejarah. Kalau kita lihat dalam perjanjian orang-orang Yahudi zaman dulu, makanya sampai dini hari kenapa Palestina dengan Israel ini kok ribut terus. Pernah saya mengikuti beberapa kajian dari orang-orang yang memang ahli di bidang itu, dan kemudian kita sambungkan dengan sejarah. Ternyata yang paling fundamental ini adalah perebutan Ardun Mubarak, perebutan bumi yang berkah. Kita tahu dalam catatan hadis Ardun Mubarak itu adalah bumi Syam, tempatnya para nabi. Bumi Syam itu kalau sekarang menjadi 4 negara, ada Syria, Yordania, Palestina, kemudian satu lagi itu Lebanon. Itu adalah Syam. Maka gak heran dari 4 negara yang dulunya adalah Syam digempur oleh Zionis. Lebanon digempur, Yordania digempur, Palestina sekarang juga masih di. Karena bagi mereka keyakinannya di dalam perjanjian Talmud, menurut mereka Talmud itu adalah gubahan, perjanjian baru dari Taurat, dan itu sudah sangat menyimpang. Artinya sudah tidak ya tamassak bi Musa, sudah tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa. Mereka meyakini ketika Ardun Mubarak ini adalah hak miliknya orang Yahudi, maka disitulah Yahudi akan menjadi penghuni bumi terakhir dan abadi. Ternyata di sini dihancurkan dari 4 negara yang dulunya Syam dihancurkan. Kau masih bertengger saja nih Islam. Bumi belum bisa dikuasai oleh orang Yahudi.
Apakah ini ada tekstual yang salah mengenai tentang Ardun Mubarak? Maka di dalam Al-Quran kalau kita lihat ini sedikit sebelum membahas masalah Abu Yani sejarah, maka gak heran di Indonesia ini banyak sekali yang menjajah. Ratusan tahun Indonesia dijajah, baik secara kontak fisik ataupun secara ideologi. Dijajah Indonesia. Karena dengan berjalannya waktu, mereka ini mengetahui sebenarnya ada Ardun Mubarak yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita logikakan saja di dalam surat Al-Baqarah, Gus, ngapunten Gus. Kita buktikan Bani Israel itu dulu ketika mereka tidak puas dengan hanya satu macam makanan, orang-orang Israel, orang Yahudi itu protes kepada Nabi Musa. Yang bentuk protesnya begini, ngapunten karena saya bukan hafidz Quran. Nah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 61 begini. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Ini saya artikan nih. Makanya banyak orang yang takut sebenarnya dengan unik, takut sama Abu Yamamah Ghufran. Kalau dibongkar dunia. Dan ingatlah ketika kaum Nabi Musa atau Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu wahai Musa, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putih, kacang adas, bawang merah, dan sejenis lainnya. Apalagi kalau dalam kitab Marahul Labid karyanya Syekh Nawawi Banten itu sampai seledri sendiri dibahas dalam syarahnya ini. Seledri, wortel dibahas sama beliau, ditulis. Ini perjanjian. Ada perjanjian yang menurut mereka bumi yang berkah, yang sejahtera, gemah ripah, lecunaw ini milik Yahudi. Miliknya mereka. Makanya jangan salah, setiap yang dimatankan di dalam hadis tentang bumi Syam, karena bumi Syam ini sebutnya Ardun Mubarak bahasa lainnya, mereka hancurkan, mereka ambil alih kekayaannya. Ternyata gagal total. Berarti ada Ardun Mubarak yang memang tidak dituangkan dalam hadis. Dan ini bukti ayat Al-Quran ketika Bani Israel meminta kepada Musa, bagaimana caranya supaya kami bisa makan macam-macam makanan yang tumbuh dari bumi. Akhirnya di sini datang diperintahkan oleh Allah, ihbitu misran. Logikanya begini, ketika kaum mereka disuruh turun ke satu daerah Mesir, karena dalam cerita hikayat secara riwayat ini Mesir, kira-kira wortel, mentimun, kacang adas, bawang merah, bawang putih, kira-kira di tanah mereka jadi apa tidak? Gak akan tumbuh. Maka yang dikalimatkan dalam firman Allah di sini, bumi yang berkah ini adalah yang mana mimbaqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan itu kalau kita mau sadar, letaknya hanya ada di bumi Nusantara. Gak heran kalau Nusantara ini menjadi negara yang subur makmur, yang menjadi pusat perhatian seluruh negara, apalagi elit global. Dengan cara meminjam tangan negara lain, cara minjam tangan negara lain, bagaimana saja supaya Indonesia ini dikuasai. Ini yang menjadi motivasinya Abu Yamamah Ghufran. Pondok Unik kenapa harus selalu menggaungkan Pancasila? Ini PR besar buat kita. Pancasila itu bukan hanya satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil, bukan begitu saja. Nilai Pancasila yang harus kita rawat ini. Maka gak salah kita lihat ya, bersyukur zaman Pak Jokowi ini sekarang PT Freeport 51% keambil lagi. Bagaimana tidak, dari dalam tanahnya saja bisa mengeluarkan emas. Dan di dalam kajiannya mereka, orang-orang Yahudi ini sudah, karena mereka punya jasus,
Setiap negara itu ada jasusnya, atau bahasa lain ada spionasenya, ada informannya. Ini menggali. Banyak kita yang nggak sadar. Maka waktu Abu Yamamah Ghufran memberikan salah satu kitab siklus intelijen kepada anggota BIN, itu sangat diterima. Kenapa? Karena ini aset negara. Cara mereka untuk menguasai Indonesia macam-macam. Karena kalau dengan kontak fisik ini tidak mampu, sementara bangsa Indonesia lebih mudah dibodohi dengan atas nama agama. Kita kerucut nih sejarahnya. Apalagi orang Indonesia ini, kalau orang Madura nih Pak, orang-orang kita lah, orang Jawa khususnya, sama namanya Kiai, yang sama namanya Gus, sama yang namanya Lora, itu Masya Allah hormatnya. Apalagi kepada zuriyah Rasul. Kan begitu. Ini ada skema grand design yang sangat luar biasa yang harus kita lawan demi integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibuka tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Baik, itu sedikit ya. Terus kemudian kita beralih kembali kepada pemahaman tentang bahasa Suryani. Saudara Isma, saudara Isnya. Nah, ini saya ingin menunjukkan di layar. Maksudnya biar para pemirsa ini tahu. Ketika Abu Yamamah Ghufran mengatakan bahasa Suryani itu adalah bahasa yang pertama, maka kadang-kadang saya juga agak aneh juga, kok bisa-bisanya mereka memframing ini jadi agama Suryani kesannya. Abu Yamamah Ghufran ini adalah agamanya sesat, agama baru katanya, ajarannya. Gara-gara Abu Ya menyampaikan tentang bahasa Suryani. Padahal kalau kita mau sadar dan kita mencari referensi yang banyak, saya kira di pesantren itu sudah banyak yang mengkaji. Contoh, ketika Abah Ghufran ini mengatakan bahasa Suryani ini adalah bahasa pertama kali yang digunakan oleh Nabi Adam, harusnya nih orang yang suka manakiban ya, orang yang suka manakiban berarti mereka ikut pada Tuan Abdul Qadir Jailani. Tinggal dibuka saja dalam kitab Tauhid, dalam kitab Fathur Rabbani. Moga Pak Rais ditampilkan Pak Rais di layar. Kitab Tauhid, Kitab Tauhid, ya lihat dulu. Bukan. Terus. Nah itu, dibesarin aja layarnya. Gak apa-apa, wajah saya ditutup, gak apa-apa. Ketengahin. Biar orang baca gitu maksudnya. Jangan sampai ada framing seakan-akan ini adalah ajaran baru. Itu ada di kitab Tauhid. Di situ ada tuh. Kelihatan nggak? Nah, awwalu ma yatakallamu Adamu alaihi salam bisuryaniyati wa yuhasabun nasu yaumal qiyamah bisuryaniyati. Kan begitu? Artinya yang menyampaikan bahwa bahasa pertama yang digunakan Nabi Adam ini bukan Abah Ghufran tok. Kadang saya kadar juga yang pangkatnya doktoral, yang mereka sebenarnya lebih tinggi pangkatnya, pernah ngaji di yang ada di Hadramaut ngajinya, bahkan di Ummul Qura, yang ngajinya kemudian di mana? Al-Ahzar. Masa tidak tahu sejarah ini? Kan begitu. Dan itu nyata-nyata ada dalam kitab Fathur Rabbani karya Tuan Abdul Qadir Jailani. Bahkan wa yuhasabun nasu yaumal qiyamati bisuryaniyah. Nanti dihisab manusia ini juga menggunakan bahasa Suryani. Fa idza dakhalul jannata takallamu bil arabiyati bilughati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika memang masuk surga, penghuni surga membacanya dengan bahasa Arab. Bahkan kemarin sampai ada yang tanya dari beberapa Gus lah, ada yang sempat telepon sama Gus Ilyas video call. Saya jawab begini, Gus, jenengan pernah belajar kitab Baijuri? Ada yang nanya, itu referensinya dari mana Ustaz? Katanya, kok Abah ngomong di kuburan nanti ditanya dengan bahasa Suryani? Kita akan tahu dalam hadis Nabi dengan bahasa Arab. Abah Ghufran bukan Nabi lagi. Ada kesan seperti itu, ada aja penggiringan opininya. Saya bilang, dalam hal bahasa ini ikhtilaf ulama, dan ini bukan masalah akidah.
Boleh saja percaya, boleh juga tidak, dan tidak akan menjadikan dosamu, kan begitu. Coba dibuka yang wamin ajibi dalam kitab Baijuri. Baijuri yang wamin ajibi ma taral aina ini. Terus sengaja kenapa saya tampilkan seperti ini, maksudnya biar kadang ada yang nyebut wah ini mah dalil ngawur. Bukan terus udah tak kirim tadi. Nah coba itu bisa dibaca tuh, itu di dalam kitab Baijuri, Kitabus Shalah jilid pertama, karena 2 jilid ya, di babu ma yata'allaqu bil mayyit. Artinya kalau Abu Ya Gufron itu mengatakan dalam kubur nanti ditanya bahasa Suryani, gak usah protes saja sama imam yang pernah berfatwa lebih dahuluan. Nyatanya imam-imam dulu aja tidak ada yang protes kok kepada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Imam-imam dulu Syekh Nawawi juga nggak protes kok sama Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Artinya ini masalah ikhtilaf dalam hal ini. Coba lihat, kita baca ya. Di situ ada wa yus'alani fi ahadin bilugati ala sahih itu ya. Wa qila bisuryani walidzalika qala As-Suyuti wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bisuryani. Sebelumnya ada kalimat begini Syekh Ibrahim Al-Baijuri, menurut kaul yang sahih pertanyaan di dalam kubur ini tergantung dialek umatnya. Berarti kan yang disampaikan marrabbuka itu juga masih ikhtilaf ulama menggunakan bahasa Arab. Makanya ada guyonan dulu pernah almarhum Kiai Haji Endang Mustafa nih, ayahnya Abuya. Kan dulu sempat dekat waktu di Surabaya. Ngomong begini sama teman-teman, saya mah kalau meninggal gak mau di Jawa katanya. Karena gak bisa bahasa Jawa, takut ditanya malaikat bahasa Jawa gak bisa jawab katanya. Pengen di Bandung aja meninggalnya. Ya alhamdulillah di Bandung juga meninggalnya Gus. Itu kan bahasa kayak guyonan. Tapi hal ini sesuai dengan referensi. Wa min ajibi matarol ainani anna su'alal qabri bisuryani. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, sesuatu yang membuat penglihatanku terkagum-kagum ternyata apa? Pertanyaan di dalam kubur menggunakan bahasa Suryani. Dan beliau bukan sendiri yang mengatakan, afta bidzaka Syekhunal Bulqini. Bahkan hal ini pernah disampaikan oleh guru saya yang bernama Syekh Bulqini. Wasu'alu ala arba'i kalimatin ala qaul bi anu as-Suryani. Bahkan Syekh Ibrahim Al-Baijuri sampai mensyarhi begini, 4 kalimat bahasa Suryani itu adalah atrehin karihin salihin, sampai ditulis dengan abjad Arab loh. Dan itu gak ada bedanya. Kum ya Abdallah wa manasani fiman kunta wa manasalitha marrabbuka wa madinuka wa makna rabi'ah ma taqulu fi hadar rajuli alladhi ba'atha fikum wa fil khalqi ajma'in. Sama dengan marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa madinu, sama. Artinya pertanyaan ini disampaikan juga oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, disampaikan juga oleh Syekh Bulqini, bahkan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ini kan repot, karena mungkin tidak pernah ada yang menjelaskan seperti ini, rame-rame membuat framing. Unik akidahnya bukan Nahdiyah, padahal Nahdiyah itu akidahnya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kadang-kadang kalau kita mau tanya sama orang yang mau kayak jenengan itu ngerti gak? Antum itu ngerti gak? Asy'ariyah Maturidiyah itu kan begitu. Bahkan di dalam kitab Umdatul Qari, nah ini coba lihat tuh, ini saya di slide cepet aja ya, paling atas nih. Artinya referensi ini kuat gitu loh, makanya coba kalau mau ke sini terus bawahnya terus itu halaman 96, itu 97 ya, yang 96-nya, yang 96-nya dulu, yang 96-nya baru ke, nah itu coba lihat itu di barisan keberapa tuh. Di situ ada sejarah di mana termasuk kitab-kitab samawi yang Allah turunkan ini bahasanya itu berbeda pendapat para ulama. Dalam kitab Umdatul Qari karya Syekh Badruddin, Syekh Badruddin ini sejaman dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Syekh Badruddin sering ikhtilaf, berbeda pandangan dalam hal furu'iyah gitu loh. Dan beliau kalem-kalem saja, tidak menjadi musuh, kan begitu. Di situ lihat, saya bacakan ya, saya bacakan sepintas yang disampaikan oleh waqala Muhammad bin Jarir, innama nataqa Ibrahim alaihi salatu wassalam bil ibraniyah hina abara nahra faran minan namrudi. Kita tahu di dalam kitab Umdatul Qari dicatat dari mulai zaman Nabi Adam kepada zaman Nabi Ibrahim itu masih menggunakan bahasa Suryani utuh. Tapi ketika di zaman Nabi Ibrahim itu ada perubahan bahasa dari Suryani kepada Ibrani. Sejak kapan? Dijelaskan. Perubahan bahasanya itu hina abara nahra faran minan namrud, yaitu ketika Nabi Ibrahim dikejar oleh Raja Namrud. Bagaimana ceritanya? Saya baca sedikit ya. Wa qad kana an-namrudu qala lil ladzina arsalahum khalfahu idza wajabtum fatan yatakallamu bi suryaniyati farudduhu. Kata Raja Namrud, wahai prajurit, cari yang namanya Ibrahim. Kalau kamu nanti menemukan seorang laki-laki yang berbahasa Suryani, tangkap. Itu Ibrahim. Gitu. Akhirnya ketika prajuritnya Raja Namrud falama adrakuhu, artinya papasan, ketemu sama Ibrahim, akhirnya istantaquhu, mereka bertanya kepada Ibrahim pakai menggunakan bahasa gitu kan, karena Allah tahu itu adalah orang yang jahat, prajuritnya Namrud yang akan mencelakai Ibrahim. Kemudian fahawwalallahu lisanahu ibraniyan, maka Allah merubah lisannya Nabi Ibrahim yang asalnya Suryani menjadi Ibrani, kan begitu. Wa dzalika hina abara nahra fasumiyat al-ibraniyatu lidzalik. Makanya disebut Ibraniyah. Ibraniyah ini dari kata abbaran nahra minan namrud. Beliau dikejar di sungai Efrat. Makanya Ibraniyah ini dari kata abbaran nahra farran minan namrud. Itu Allah yang merubah. Coba kalau belum tentu yang lain kita dibelajari. Nah, ini orang yang sering mengatakan Abu Yamamah Ghufran itu gak bisa baca kitab. Nyatanya kita yang di sini bisa menjelaskan sedemikian rupa. Kalau bukan didikan dari Abu Yamamah Ghufran ya gak mungkin. Walaupun ini kitab ini mahal Gus, 25 jilid, harganya juga lumayan. Kan begitu ya. Terus gini, lanjut apa udah Gus? Masih panjang ini ceritanya. Pokoknya kalau yang mau beli kitab Umdatul Qari karya Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini. Beliau satu zaman dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang repotnya kan begitu, kita harusnya mencontoh. Iya, kadang ada juga kan dari klan Ba'alawi yang nggak suka dengan Suryani. Wah itu melebihi Nabi. Padahal ada Pak, ngapunten, dalam salah satu kitab Majmu. Ini baru aja tadi malam saya dapat bocoran dari Abu Yamamah Ghufran nih, Masya Allah ya. Tapi besok kalau ditampilkan takut di ini juga. Saya sudah baca beberapa lembarnya, itu salah satu karya dari, kalau di situ kan tidak menggunakan Habib Sayyid Abdullah Al-Idrus. Ini kita cerita. Dari aurat dotitnya itu ada fayahin waya yuhin irmakhot. Padahal kalau kita Asma Suryani itu ditulis di sini. Fayahin waya yuhin irmakhot. Di situ ada juga. Artinya nukilan dari Jalut itu ada. Supaya kita kasabnya dimudahkan gitu kan, fabarik lana fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usri ya yuhin irmakhot. Artinya ketika ada orang yang mengharamkan hal tersebut, Asma Suryani loh jauh-jauh hari itu termasuk Habib Abdul Al-Idrus yang dalam kitab Majmu itu adalah Sultanul Imamil Habib. Gelarnya itu adalah pemimpinnya para habaib pada waktu itu. Maka saya heran ketika ada orang mengkantor, wah unik ini benci Abu Yamamah Ghufran ini loh, dulu ngapunten di Surabaya. Ini jadi ceritanya kemana-mana nih. Ada salah satu Habib yang marganya Ali Idrus. Pas tetangga dengan Pondok Unik, beliau itu Masya Allah dekat dengan para santri juga. Bahkan istilahnya mau wafatnya itu ketika nazak itu minta doanya sama Abah Ghufran Gus. Giliran beliaunya sudah wafat, anaknya Masya Allah. Nah ini polongo, lo cek orang batin polongo cenah. Nah ini kan luar biasa. Tidak apa ketika ada orang yang menganggap istilahnya benci dan sebagainya, tidak. Artinya
karena kita menyampaikan secara ilmiah, jawablah kalau memang itu salah dengan ilmiah, bukan dengan sibabul mukmin fusuq gitu ya, dengan mencaci itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, lanjut. Terus di sini juga dijelaskan, lanjut aja. Yang halaman 97-nya, Pak, terakhir lah. Ini biar beli sendiri aja lah. Nanti kalau sudah dibaca beli sendiri aja. Halaman 97-nya yang barusan, atasnya. Nah, itu. Kalau sekarang kan ada aja, ini zaman sekarang itu ngeri, zaman fitnah katanya. Ajaran sesat bermunculan. Tapi memang benar, kita ini orang-orang yang tersesat di dalam kebenaran. Amin, Allahumma amin. Wa kana Adamu alaihi salatu wassalam yatakallamu bilughati suryaniyati. Bahkan beliau Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini mengatakan dalam kitab Umdatul Qari, Nabi Adam itu berbicara dengan bahasa Suryani. Wa kadzalika auladuhu minal anbiya'i wa ghairihim. Begitu juga putra-putranya Nabi Adam. Ghairu anna Ibrahim alaihi salatu wassalam hawwalat lughatu ila Ibraniyah hina abara nahr ayil Furat. Kecuali di masa Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim melintasi sungai Efrat, dikejar oleh Raja Namrud dan pasukannya, baru Allah merubah bahasa Nabi Ibrahim dari Suryani kepada Ibrani. Ibraniyah abbaran nahral Furat. Itulah maknanya. Begitu. Terus kama zakarna wa ghairu bani Ismail alaihi salatu wasalam fa innahu kana yatakallamu bil lughatil arabiyyah faqila. Nah, begitu juga Nabi Ismail putranya, beliau sudah menggunakan bahasa Arab ya. Dan juga dikatakan li anna awalaman wudi'a alkitabul arabi wa suryani wa kutub kullaha Adam alaihi salam. Bahkan diceritakan semua orang yang pertama kali mencatat kitab dengan bahasa Arab, bahasa Suryani, Ibrani dan bahasa lainnya itu semuanya Nabi Adam. Dan ini terjadi li annahu kana ya'lamu sa'iral lughati wa katabaha fi tini wa tabakhahu. Dan bahkan semua bahasa ini dikuasai oleh Nabi Adam, dan beliau mencatat bahasa Suryani, dicatat di tanah yang sudah dibakar. Jadi di tanah dicatat tuh, ini bahasa Ibrani, bahasa apa saja dicatat, semua bahasa itu ditulis oleh Nabi Adam. Ini sejarahnya. Falamma asabal ardu al-gharqa asaba kullu qaumin kitabahum. Nah, ketika terjadi banjir bandang, tsunami besar gitu maksudnya, ketika bumi ini sudah hancur waktu itu, maka kitab-kitab yang pernah ditulis oleh Nabi Adam dengan beberapa bahasa ini berserakan, dan setiap daerah itu mendapatkan kitabnya masing-masing dengan bahasanya masing-masing. Maka nggak jauh, kita di Sunda ada Sunda Wiwitan, kemudian di Jawanya ada Kawi, semuanya bersumber dari Nabi Adam. Karena beliau wa katabaha fit tini wa tabakhahu, dicatat, dibukukan sama beliau. Begitu. Nah, terus ya. Terus kemudian waqila ta'allama Ismailu alaihi salatu wasalam lughatal Arab min Jurhum hina tazawwaja imra'atan minhum. Nah, kalau perkembangan bahasa Arab itu dari zaman Nabi Ismail. Karena pada waktu itu Nabi Ismail menikah dengan seorang perempuan dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini adalah kabilah yang ada dari Yaman, dan ini nanti menjadi asal mulanya musta'ribah, bukan aribah, bukan Arab asli. Jadi musta'ribah itu Arab pendatang. Jadi ada aribah, ada musta'ribah. Nah, dari pernikahannya kabilah Jurhum, namanya Ri'lah, istrinya Nabi Ismail itu, dinikahilah oleh Nabi Ismail. Bahkan setelah menikah dengan Nabi Ismail dari kabilah Jurhum yang bernama Sayyidah Ri'lah, kabilah Jurhum ini dipersilahkan untuk menempati Makkah itu sampai 300 tahun. Tapi walaupun lama 300 tahun, apa yang terjadi? Nah, lagi-lagi fakta sejarah ini kadang-kadang menyakitkan. 300 tahun lamanya menguasai Makkah kabilah Jurhum, mereka melakukan sesuatu yang berlebihan sampai sumber mata air Zam-Zam oleh mereka dipendam, ditutup. Bahkan barang-barang yang hak milik di Makkahul Mukarramah itu diambil oleh mereka. Sehingga selama 300 tahun, 3 abad kabilah Jurhum ini menempati Makkah, terusirlah kabilah Jurhum.
Kembali lagi ke negara asalnya Yaman. Ini sejarah. Masa kita kalau gini disebut pembenci? Ya enggak lah. Kita ini hanya mengurai sejarah ri'lah ya. Jadi itu mulai perkembangan bahasa Arab. Dari mulai Nabi Ismail setelah menikah dengan ri'lah dari kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman, namanya ri'lah. Nah, inilah sejarah ya. Jadi saya harap begini, kita yang agak cerdas-cerdas saja ya, yang cerdas, yang nalarnya itu benar-benar jangan ketika kemudian ada sesuatu yang di framing akhirnya menghujat yang lain-lain macam-macam. Kita ini tidak pernah istilahnya menghujat personal orang, nggak pernah. Dan kita pernah menyampaikan siapapun itu, bukan hanya bagi kalangan klan Ba'alawi, mau kiai, mau gus, mau lora, siapapun sekaligus itu siapa sajalah. Ketika memang ini menyalahi aturan agama dan kemudian memang tidak pas dengan bangsa kita, aturan negara kita, ya harus kita luruskan. Itu namanya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Begitulah sementara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.